Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali di Joint Convention Bandung 2021. Sebuah konvensi bentuk kolaborasi 4 asosiasi profesi, HAGI, IAGI, IAFMI, dan IATMI. Oke, tentunya teman-teman, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sudah semangat lagi dong ya setelah makan siang sambil ditemani dengan alunan musik dari Saudariani Angels atau ada yang keliling-keliling cuci mata di exhibition area, pasti semangatnya sudah naik lagi. Nah, tapi saya tetap mau pastikan terlebih dahulu nih semangatnya. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah? Iya, terima kasih. Dan sebelum kita mulai panel discussion kita yang ketiga untuk hari kedua Joint Convention Bandung 2021, kami ingatkan kembali bahwa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, selain mengikuti panel discussion di main stage ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan juga dapat mengikuti technical session yang terbagi di 8 virtual room dengan berbagai topik yang sangat menarik tentunya. Dan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, berikutnya kita akan masuk ke panel discussion yang ketiga, di mana topik kali ini kita akan membahas mengenai Active Fault Earthquake Study and Mitigation. Dan tentunya panel discussion ini menghadirkan panelis yang sangat luar biasa dan telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Muhammad Burhanuddin Nur yang akan menjadi moderator pada panel discussion yang ketiga. Sebelum diskusi dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu sedikit biodata dari moderator. Ya, Bapak Muhammad Burhanuddin Nur, saat ini beliau menjabat sebagai Dekan dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi sekaligus dosen di Universitas Trisakti, dan beliau menempuh pendidikan sarjana geologi di UGM tahun 1992 dan melanjutkan pendidikannya di University Brunei Darussalam tahun 1995. Dan selanjutnya beliau meneruskan kembali pendidikannya di geologi di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2013. Dan beliau juga mengambil professional engineering dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2021. Sebelumnya Bapak Burhanuddin Nur sampai saat ini dari tahun 1992 sudah menjabat sebagai dosen di Fakultas Geologi di Departemen Teknik Geologi di Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Dan pada tahun 2016 hingga 2019, beliau menjabat sebagai Vice Dean of Academic Affairs dari FTKE Universitas Trisakti. Dan selanjutnya beliau meneruskan sebagai Director of Community Service Institute di Universitas Trisakti. Dan hingga saat ini beliau menjabat sebagai Dekan dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Beliau pada tahun 1995 sudah memulai karirnya sebagai peneliti dan konsultan hingga saat ini. Dan tahun 2016 beliau menjadi Chairman of Asproditegi, dan pada tahun 2017 hingga 2020 Bapak Burhanuddin menjadi Vice Chairman of IAGI. Dan selanjutnya pada tahun 2016 hingga 2021 beliau menjadi Director of BATM Affiliate Agency dari Universitas Trisakti, dan dari bulan Februari 2021 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Chairman of IAGI. Dan saat ini sudah hadir bersama kami Bapak Muhammad Burhanuddin Nur. Langsung saja boleh kita sapa. Selamat siang Bapak Burhanuddin Nur. Selamat siang Mbak, gimana kabarnya Mbak? Iya, baik Pak, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Burhanuddin? Alhamdulillah, luar biasa hari ini. Luar biasa ya Pak? Luar biasa ya. Terlihat dari auranya sungguh sangat semangat nih Pak. Iyalah. Semakin semangat abis keliling exhibition hall ya Pak ya. Betul sekali, para eksibisinya luar biasa dari banyak company dan institusi. Institusi dan Pak, juga universitas ya Pak ya. Yes. Dan Bapak Ibu juga bisa ikut melihat exhibition area kita seperti Pak Burhanuddin, itu sungguh banyak eksibitor-eksibitor yang menarik yang bisa Bapak Ibu lihat, dan tentunya jangan lupa memberikan like di booth-booth favorit Bapak Ibu sekalian.
Dan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, inilah panel discussion yang ketiga. Kepada Bapak Burhanuddin Nur, stage is yours. Terima kasih Mbak, ini suatu stage yang luar biasa di panel ketiga dan dengan judul Active Fault Earthquake Study and Mitigation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada acara hari ini sangat luar biasa, melibatkan 4 asosiasi. Terima kasih kepada panitia dan semua anggota 4 asosiasi dari Ikatan Ahli Teknik Perminyakan, Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Migas Indonesia, kemudian Himpunan Ahli Geofisika Indonesia, dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Teman-teman sekalian, saya rasa panitia sangat selektif dan luar biasa memilih topik hari ini, yaitu Active Fault Earthquake Study and Mitigation. Seperti kita ketahui bersama bahwa gempa bumi oleh active fault, kita banyak pengalaman belajar dari Palu, Yogyakarta dengan kolateralnya bencananya. Jadi ini satu kadang mengalami kerugian yang luar biasa, seperti ketika kita di Palu, hampir 18,5 triliun kerugiannya dengan korban lebih dari 4.000 jiwa. Di Yogyakarta hampir kurang lebih 30 triliun kerugiannya dengan 5.400 korban. Dan kalau kita ketahui sebelumnya sangat besar, melibatkan 14 negara, yaitu di Aceh. Meskipun beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang active fault ini. Teman-teman sekalian, ketika kita bicara active fault, maka pendefinisian, kemudian ukuran, kemudian ritmenya atau hal-hal yang menyangkut peri dan post gempa bumi active fault ini menjadi concern semua orang. Dan ini bencana-bencana yang mengikuti seperti likuifaksi, rockfall dan sebagainya menjadi concern kita. Apakah setiap active fault menjadi sumber kebencanaan? Nah, ini perlu hal yang dibahas di hari ini. Kemudian active fault itu seperti apa? Kapan dia memberi bencana yang besar? Kapan itu menjadi hal yang sangat wajar karena itu proses-proses alam. Dalam topik ini luar biasa, narasumbernya ada 3 orang. Izinkan saya mengenalkan pembicara yang sangat tepat, sangat kompeten, baik pengalaman di studi di penelitian dari active fault maupun di lapangan. Saya mengundang Dr. Irwan Mailano, Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Pak Irwan Mailano, ini pendidikannya dari Geodesi, Institut Teknologi Bandung, lulus 1997, kemudian Master of Science di Nagoya University, Jepang 2003, dan doktornya di Earth Science di Nagoya University tahun 2006. Pengalaman kerja sangat jelas, terlibat langsung ke dalam Pusat Penelitian Mitigasi Bencana, ITB, kemudian Ketua Pokja Geodesi, kemudian Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM ITB, kemudian Ketua Pusat Unggulan IPTEX, PUI, Science and Rekayasa Kegempaan di ITB. Dan sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Ini adalah profil dari perjalanan dari Pak Irwan Mailano. Bagaimana Pak Irwan kabarnya? Pak Irwan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak Burhanuddin. Pak Irwan. Terima kasih. Kira-kira Pak Irwan sehat ini? Sehat Pak, terima kasih ini. Alhamdulillah. Kehormatan bisa bergabung dengan para rekan, dengan para senior di sini. Saya lihat senyum daripada Riono juga. Ya. Saya bertemu juga dengan para sahabat lain, Pak Supartoyo. Terima kasih kepada. Terima kasih Pak Irwan. Sekarang pembicara kedua adalah Dr. Daryono, SSI MSI, Kabid Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami BMKB. Beliau pendidikan fisika di Universitas Indonesia, kemudian S2 lahan kering di Universitas Udayana, dan kandidat doktor di program doktor ilmu geografi di UGM. Bagaimana Pak Daryono, sehat? Kelihatannya masih mute Pak. Oke Pak Daryono, kemungkinan mungkin ada kendala teknis,
kita semoga bisa didengarkan. Saya diterima dengan baik nggak Pak? Iya, ya, mulai kedengar Pak, luar biasa. Terima kasih. Kabar baik Pak Daryono? Alhamdulillah, sehat selalu. Terima kasih bisa bergabung dengan Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Untuk Pak Daryono mungkin nanti untuk kendala teknisnya bisa diperbaiki lagi. Pembicara ketiga Dr. Supartoyo, STMT, Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMGB Badan Geologi. Pak Supartoyo, beliau pendidikan Teknik Geologi di UPN, kemudian S2-nya tentang sesar mandiri, sesar aktif Cimandiri, tahun 2008 lulus di ITB, kemudian S3-nya Geomorfologi Tektonik Sesar Mandiri di daerah Sukabumi juga, lulus tahun 2014. Beliau mulai dari bekerja di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dari tahun 2002 sampai sekarang, kemudian di Stampen Provinsi Bengkulu, dan sekarang sebagai Koordinator Mitigasi Gempa Bumi, Tsunami, serta Penyidik Bumi Matia di PVMGB. Pak Supartoyo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga Luar biasa. Ketua IAGI juga sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, Pak Supartoyo, ini 3 pembicara sudah siap. Nanti insya Allah didahului oleh Pak Irwan Mailano, kemudian Pak Daryono dan Pak Supartoyo. Tentunya sudah menyiapkan hal-hal yang sangat update dan sesuatu yang sangat menarik bagi kita. Untuk memperlancar waktu, mempersingkat waktu, kami persilahkan Dr. Irwan Mailano untuk mempresentasikan. Kami persilahkan Pak Irwan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan Pak Burhan. Tadi sudah memberikan pengantar yang sangat baik, pentingnya kajian gempa bumi di Indonesia mengingat kerugian ekonomi yang signifikan. Saya tadi mohon izin kepada Pak Supartoyo agar saya lebih dahulu, sebetulnya harusnya Pak Supartoyo yang di awal nih, tepatnya memang demikian, tapi saya mohon izin karena ada suatu hal dan terima kasih diberikan izin untuk mempresentasikan lebih awal. Topik yang ingin saya diskusikan pada 10 menit ke depan dari waktu yang diberikan, yaitu saya ingin membahas tantangan secara ilmiah dan juga tantangan secara sosiologis bersama untuk mengurangi risiko bencana, untuk mencapai harapan kita bersama yang tadi disampaikan juga oleh Pak Moderator, Ketua IAGI kita, bahwa kita harus memahami sumber gempa dengan sangat baik, tetapi kemudian hal tersebut, untuk mencapai hal tersebut maka ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Dan dalam kesempatan 10 menit sebagai pembuka diskusi, saya akan bercerita tantangan tersebut. Saya khawatir saya berbicara terlalu panjang sehingga tidak sampai di akhir, maka saya simpan akhirnya di awal gitu ya. Jadi ini kesimpulan saya, ada 3 hal yang menjadi concern saya dan saya yakin saya perlu masukkan diskusi dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama bahwa kita masih memiliki tantangan besar untuk bisa mendetailkan sumber gempa bumi dan resikonya. Jadi model sumber yang detail dan juga model resiko dari gempa bumi yang sangat baik itu masih harus diimprove. Seringkali bahwa kita baru tahu sumber gempanya sesudah gempa terjadi. Seharusnya tidak demikian gitu ya. Kita memiliki informasi yang baik akan sumber gempa sebelum kejadian gempa. Nanti akan saya berikan dengan beberapa contoh, misalnya kejadian gempa Palu dan kejadian gempa Ambon. Kemudian yang kedua, poin yang sangat penting bahwa kita harus, ini mungkin peran dari asosiasi profesi, bersama-sama kita harus meningkatkan literasi terhadap bencana gempa bumi. Jadi pemahaman masyarakat akan bencana gempa mungkin berbeda dengan Bapak Ibu yang merupakan pakar dari kebumian, pakar geologi, yang paham mengenai gempa bumi, tapi masyarakat tidak. Jadi literasi to earthquake disaster harus terus ditingkatkan. Itu poin kesimpulan kedua. Dan poin kesimpulan ketiga bahwa sebagai sebuah bangsa besar, sudah saat kapasitas kita untuk memberikan peringatan terhadap gempa bumi. Jadi sistem yang banyak berkembang di beberapa negara maju, saya yakin nanti Pak sahabat saya Pak Daryono bisa menjelaskan lebih detail. Sudah saatnya kita pun memiliki sistem peringatan dini gempa, earthquake early warning system. Itu mungkin kesimpulan dari pembahasan saya hari ini, dan saya akan coba masuk ke detail, tapi mudah-mudahan tidak terlalu lama. Yang pertama tadi dijelaskan dengan sangat baik bahwa dalam konteks bencana di Indonesia, walaupun frekuensinya bukan paling banyak, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa gempa bumi adalah bencana yang menghabiskan APBN kita paling besar
Jadi rata-rata negara kita mengalami kerugian akibat bencana itu di angka 20 sampai 22 triliun per tahun, itu rata-rata ya, in average gitu ya. Akibat bencana itu 20 sampai 22 triliun per tahun. Tahun 2018 mungkin kita mengalami kerugian bencana lebih besar. Gempa Palu saja mendekati 20 triliun, gempa Lombok mendekati belasan triliun, dan kalau kita jumlahkan mungkin bencana bisa menghabiskan 30 sampai 35 triliun dari uang negara, dari APBN kita. Sehingga upaya serius untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi harus dilihat sebagai sebuah investasi. Pertanyaannya, apakah kemudian risiko gempa bisa dikurangi? Jawabannya iya, bisa. Dengan kemampuan riset kita memiliki peluang untuk kemudian mengurangi risikonya. Untuk melihat bahwa sumber gempa sebagai sebuah potensi riset untuk meningkatkan kemampuan kita memahami alam ini, memahami bumi kita ini, dalam waktu bersamaan kita pun mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana. Ada sebuah tulisan yang terbit di sebuah koran, Reuters, ini terbit pada tahun 2018. Ini mungkin banyak dari kita tidak setuju, tapi faktanya cukup menarik. Di situ ditulis bahwa Indonesians double disaster exposed earthquake lesson not learned. Jadi kejadian 2 buah gempa bulan Oktober 2018 sudah gempa Palu, dan ini merefer pada 2 kejadian gempa, yaitu gempa Lombok dan gempa Palu. Seolah-olah kita tidak belajar dari kejadian gempa sebelumnya. Seolah-olah gempa Aceh 2004 yang korbannya lebih dari 100.000 jiwa, atau gempa Jogja 2006 yang tadi dijelaskan juga oleh Pak Moderator yang korbannya lebih dari 6.000 jiwa, seolah lesson not learned, sesuatu yang tidak membawa pembelajaran pada kita semua. Ini menjadi challenge bagi kita semua, menjadi PR besar bagi kami peneliti, bagi pengambil kebijakan di Badan Geologi, di BMKG. Ini menjadi tugas kita semua. Di situ disebutkan, this is something that happens all the time in Indonesia. Why aren't we getting better at handling it? Gitu ya. Itu sesuatu yang tidak kita sukai, tetapi kemudian memang terjadi di tempat kita. Saya akan berikan apa yang bisa kita belajar, dan saya akan memfokuskan pada terutama aspek saintifik, tapi kemudian saya akan masuk ke bagian yang lain, yaitu terkait dengan literasi. Itu riset yang kami lakukan di Palu saat ini. Saya akan coba masuk yang pertama terkait dengan challenge in term of scientific. Yang pertama bahwa gempa Palu. Gempa Palu adalah sebuah gempa yang sumber gempanya, risetnya itu sudah cukup banyak gitu ya. Dalam peta gempa nasional disebutkan, riset-riset sebelumnya pun dari beberapa peneliti pun sudah mengatakan ada sumber gempa di sekitar Palu. Tetapi kalau kita para peneliti boleh jujur, apabila kita mengatakan, oh kita sudah tahu loh sumber gempa di Palu sebelumnya, tetapi cobalah jujur para peneliti gitu. Yang kita tahu bahwa di sana ada sumber gempa, tapi kita tidak pernah mention bahwa strike slip fault di Palu Koro bisa mengakibatkan tsunami. Sesuatu yang baru kita ketahui setelah itu terjadi. Kemudian kita bisa mengatakan, oh karena ada coastal slope failures di sana gitu ya. Sesuatu yang kemudian karena surface rupture, ada beberapa riset yang kemudian menyebutkan bahwa gempa Palu adalah super shear earthquakes, gempa yang kecepatan rupture-nya lebih cepat dari normal earthquakes. Itu baru kita ketahui sesudah kemudian kejadian gitu ya. How come gitu? Kenapa knowledge itu tidak pernah ada sebelum kejadiannya? Jadi sebagai peneliti kita harusnya sangat humble dan mengakui bahwa kita tidak melakukan riset dengan sebaik harapan dari publik. Kenapa? Karena yang kita ketahui ternyata tidak cukup banyak gitu ya. Kemudian liquefactions, mungkin ada beberapa riset yang mengatakan oh ada potensi likuifaksi di sana, tapi tidak dalam skala yang terjadi di Balaroa, Petobo, itu tidak dalam skala tersebut. Itu beyond imaginations yang kita bayangkan. Walaupun kemudian ada beberapa riset, termasuk dari salah seorang kolaborator kami, papil kami, itu berhubungan dengan proses irrigation proses dan sebagainya. Tetapi kita tidak pernah mengatakan hazard tersebut, apalagi kemudian masuk ke dalam konsep risiko akan potensi tersebut mungkin terjadi di Palu. Dan kemudian dampaknya luar biasa gitu ya, fatalities mendekati 5.000, sampai sekarang masih ada persoalan untuk membangun hunian tetap dan seterusnya. Itu menurut saya scientific challenge dan yang harus kita akui bahwa itu masih ada dan harus kita bisa selesaikan. Contoh yang kedua adalah gempa Ambon. Ini publikasi saya dengan Pak Daryono yang baru terbit beberapa bulan yang lalu. Kami mendefinisikan sumber gempa di sekitar
Ambon. Kita dalam peta gempa nasional kita sudah memasukkan ada sumber gempa misalnya Seram Trough di utara, kemudian South Buru Fault di bagian selatan, North Buru Fault kita sudah mengetahui, Kawah Fault kita sudah mengetahui, tetapi kita tidak pernah membahas dalam memasukkannya ke dalam peta hazard Indonesia bahwa ada sebuah fault yang ada in between di bagian tengah gitu ya. Itu finding yang kami temukan bahwa ternyata fault-nya itu bukan yang kita definisikan dalam peta gempa nasional. Ini scientifically merupakan challenge. Jangan sampai kemudian kita tahu sesudah kejadian lagi gitu ya. Dan selalu begitu, PD Jaya pun begitu gitu ya. Kita mengetahui ya sesudah kejadiannya. Begitu pula gempa Ambon, Mamuju Majene pun begitu. Kami pun sedang membuat tulisannya untuk gempa tersebut. Jadi harus ada upaya lebih serius dalam mendefinisikan sumber gempa plus resikonya. Dalam konteks risk models, ini kami sangat berharap kita memiliki risk model yang sangat baik. Inaris BNPB sudah menurut saya tidak dalam skala perencanaan untuk kota, kabupaten yang lebih detail, apalagi untuk skala community. Jadi harus ada upaya bersama para periset di banyak perguruan tinggi bekerja sama dengan lembaga penelitian dan bekerja sama dengan asosiasi profesi di bawah pimpinan Pak Burhanuddin dan asosiasi profesi yang lainnya untuk mendetailkan sumber gempa dan juga risikonya. Kemudian yang kedua adalah challenge dalam konteks sociological challenge. Menurut saya ini sangat penting dan ini peran asosiasi profesi sangat luar biasa untuk hal ini karena kami memberikan pertanyaan singkat kepada masyarakat. Kami bertanya, apakah sebelum kejadian gempa 2018, warga Palu pernah nggak sih dengar bahwa daerahnya berpotensi gempa? Apakah Bapak, Ibu, adik-adik semua, kami bertanya pada masyarakat, ini survei yang kami lakukan, kami mengunjungi 400 lokasi, kami bertanya hal yang sama, apakah Bapak, Ibu pernah tahu nggak sih ada potensi tsunami di wilayah tersebut gitu ya? Apakah pernah tahu nggak ada potensi likuifaksi di sana gitu ya? Dan surprisingly begini jawabannya Bapak, Ibu sekalian. Jadi 95% mereka tidak tahu ada likuifaksi. 84% yang kami tanya tidak tahu ada tsunami. 71% tidak tahu akan adanya gempa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dan kami mensurvey range of people gitu ya, from layman into government officers gitu. Bayangkan decision makers yang kami tanya, oh kita nggak tahu loh bahwa daerah kami itu berpotensi tsunami, bagaimana masyarakatnya gitu ya. Itu terjadi di wilayah Palu pada saat kami survei. Dan kemudian ketika kami tanya, yang tahu dari mana sih tahunya Bapak Ibu gitu ya. Kan ada yang jawab 29% itu mengaku, oh saya tahu dong mengenai gempa gitu. Dari mana dari tahunya? Ternyata paling banyak adalah experience before. Jadi some of them has experience before 2016 gitu ya. Ada beberapa di antara yang punya pengalaman dan itu cukup banyak. Tapi tidak signifikan, 16%. Berapa banyak yang belajar dari sekolah? Hanya 2% Bapak Ibu sekalian. Itu menunjukkan pentingnya kita bersama berkolaborasi untuk meningkatkan literasi bencana gempa di masyarakat. Itu menurut saya poin yang sangat ingin saya sampaikan, dan saya kembali pada kesimpulan pembahasan saya hari ini. Yang pertama bahwa kita perlu para periset bergandeng tangan, bekerja sama, kita harus mendetailkan sumber gempa dengan risknya. Itu harus kita detailkan. Kemudian poin kedua terkait dengan literasi mengenai bencana khususnya gempa bumi, dan terakhir ini tidak saya bahas di sini tapi mungkin bisa masuk dalam diskusi nanti terkait dengan earthquake early warning system. Terima kasih Pak Burhanuddin untuk waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak bisa mendengar suaranya Pak Ketua. Bisa dengar Pak Irwan Mailano? Oh, clear. Oh, great, ya. Luar biasa, 3 hal, detail sumber, detail risiko, literasi, dan juga warning system. Ini satu yang luar biasa dan sangat menarik temuannya, ada gap informasi. Di situ pertanyaannya dari mana? Dari pengalaman, sekolah, dan sosial. Harusnya ditambah itu Pak. Ada nggak sosialisasi dari organisasi profesi? Mungkin nanti bisa 100% ya, Pak. Insya Allah. Siap. Luar biasa. Terima kasih Pak Irwan Mailano, dan kita ke pembicara kedua kepada Pak Daryono. Saya persilahkan Pak 10 menit ke depan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Burhan. Suaranya bagus Pak.
Merdu Pak, sudah merdu. Oke, Tinggal panggung. terima kasih. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Burhanuddin dan sahabat dan guru kami, Pak Irwan Milano dan Pak Supartoyo, serta para peserta Joint Convention Bandung. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba share apa yang kita miliki terkait aktivitas dan upaya mitigasinya. Pak Daryono, mohon maaf suaranya naik turun, kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak jelas. Halo Pak, ya sudah Ya, jelas? itu bagus. Yang ini Ya, bagus ya. Pak. Ya, baik. Jadi kita harus pertama kali harus memahami bahwa kaitan sesar aktif dan gempa. Jadi sesar aktif adalah sesar yang telah berulang kali memicu gempa pada masa lalu dan yang riwayatnya menunjukkan kemungkinan akan aktif kembali. Nah, sesar aktif ini tergolong sumber gempa kerak dangkal atau shallow crustal yang kedalamannya rata-rata di bawah 30 km hiposenternya, yang dapat dikenali kenampakannya melalui lahan baik dalam skala besar maupun skala kecil, dan tingkat risiko gempa sesar aktif ini tergantung pada interval pengulangan gempa, kompleksitas sesar dan perkembangan wilayah tersebut. Dan kalau kita bicara tentang sesar aktif, maka tentunya teori dasarnya adalah elastic backbone teori, di mana ada kawasan yang tertekan dan kemudian bagian ada yang lemah, kemudian terjadi pensesaran. Nah, ini adalah peta sumber gempa kita yang diterbitkan USGEN, di mana Indonesia selain memiliki 13 sektor juga memiliki 295 sesar aktif yang ini saja belum semua teridentifikasi di wilayah Indonesia karena BMKG banyak mencatat adanya gempa-gempa yang tidak berada di jalur sesar tersebut. Dan ini perlu dilakukan. Dan kalau kita bicara tentang sesar aktif, maka ada 3 hal yang perlu diketahui terkait dengan gempa akibat sesar aktif. Yang pertama adalah ground shaking. Ini adalah dampak yang bisa menimbulkan dampak yang paling luas, yaitu bisa merusak. Kemudian juga dapat memicu dampak ikutan seperti longsor, runtuhan batu, likuifaksi, kebakaran dan lain-lain. Kemudian surface deformation, kalau ini berupa perubahan permukaan ya, dapat juga berdampak pada wilayah luas, meskipun dapat memicu kerusakan terbatas. Dapat memicu bahaya ikutan ya, seperti kerjasama lereng, dan lain-lain. Sedangkan surface rupture ini dampaknya tidak luas, hanya bagian tertentu saja berada di jalur sesar, yang ini dapat memicu kerusakan bangunan yang ada di jalur sesar tersebut. Nah, ini adalah gambaran dampak dari ground shaking yang mampu menimbulkan kerusakan yang sangat parah, seperti dalam gambar ini, contoh peristiwa gempa Mansini Mamuju 16 Januari. Sekali rumah rusak dan banyak yang juga mengalami total collapse. Nah, ini adalah gambaran dari surface rupture ya, dan ground failure. Jadi perlu dibedakan surface rupture itu berkaitan dengan jalur sesar itu sendiri yang mengalami pergeseran, sedangkan kalau ground failure itu lebih pada adanya material unconsolidated yang dapat diusir kemudian terjadi rekahan, jadi bukan surface rupture. Nah, ini adalah beberapa gambaran dampak gempa destruktif akibat sesar aktif, seperti gempa Geriji tahun 1909, gempa Wonosobo, Padang Panjang, Jerit Bali, Liwa, Yogyakarta, Lombok, Palu, Aceh. Ini adalah gempa-gempa yang disebut kita bisa menyebut sebagai deadly earthquake, mematikan dan menimbulkan korban jiwa sangat besar, seperti Jogja ini melebihi 6.000 orang meninggal dunia akibat gempa sesar aktif ini. Dan ini sudah kayak coba plot sebaran sesar aktif yang memicu gempa yang merusak dan menimbulkan korban jiwa sangat banyak, lebih dari 45 kejadian, dan ini belum semua tercover dalam peta ini. Dan tentu saja gempa sesar aktif ini bisa memicu landslide seperti longsoran, runtuhan batu, rockfall, kemudian liquefaction, fire, kebakaran, tsunami, dan ground failure. Nah, BMKG sangat konsen terhadap aktivitas sesar aktif ini dan berusaha untuk mengamatinya dengan baik, karena ini juga dapat digunakan untuk mendetailkan source dari sumber gempa itu sendiri. Dan pada tahun 2011 lalu, kita di samping membangun 100 lokasi broadband seismograf, kita juga yang warna hijau itu kita memasang 94 lokasi seismograf short period, yang ini tentu saja untuk memonitor local earthquake ya, untuk memonitor sesar aktif. Dan ini kita tujukan memang untuk memonitor dan sebarannya pun mengepung sesar aktif yang ada di Jawa, Sumatera, dan di Sulawesi. Ke depan kita akan di pulau-pulau lain yang belum kita pasang. Nah, saat ini
praktis BMKG memiliki 411 jaringan seismograf yang ini sudah cukup bagus dan ideal dalam memonitor gempa di Indonesia, meskipun di Kalimantan masih akan kita tambah lagi. Nah, ini adalah hasil dari penambahan BMKG dalam membangun sensor gempa sejak tahun 2019 lalu mengalami peningkatan data gempa, yaitu peningkatan detektibilitas. Kalau kita melihat urutan rata-rata kejadian gempa per bulan, maka pasca penambahan sensor gempa itu ada penambahan data gempa yang sangat banyak, seperti di NTT, Bali, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, Aceh, Banten, Sumba, dan ini tidak saya tampilkan semua di seluruh Indonesia. Tentu saja BMKG semakin banyak perolehan data detektibilitasnya semakin meningkat. Nah, ini adalah prestasi yang kita miliki, bahwa kita saat ini BMKG karena sensornya semakin banyak, maka kita bisa menentukan parameter gempa di bawah magnitudo 3. Ya, kalau kita melihat ada banyak sekali gempa-gempa yang mampu kita deteksi dengan magnitudo kecil sekalipun 1, itu banyak sekali. Dan ini sangat bermanfaat untuk mendetailkan sumber gempa dalam mengidentifikasi. Ini adalah kemajuan kami dalam memonitor gempa, dan BMKG sebelum tahun 2018 itu kita hanya sampai 3 magnitudonya, tapi saat ini lebih banyak sekali gempa yang kita deteksi yang kekuatannya 1, pun banyak sekali sudah kita dapatkan untuk memonitor. Nah, dampaknya BMKG saat ini upaya untuk mengidentifikasi keaktifan sesar ya dari BMKG itu kita lebih kepada monitoring aktivitas semuanya ya. Dan kita melihat di sini beberapa sesar gempa kerak dangkalnya itu memang semakin jelas ya aktivitasnya. Ini di Aceh, kemudian ini di segmen Angkola ya. Ini gempa-gempa kurang dari 30 km saja lebih berhubungan dengan aktivitas sesar aktif. Dan ini di Sianok, Sumatera Barat. Kemudian ini di Lampung, tampak sekali sesar-sesar yang dipetakan Pusgen dan Badan Geologi itu nampak gempanya semua, dan itu aktif sekali, dan gempa-gempa kecil 1, 2 itu terdeteksi semua. Dan ini di Jawa, bagaimana kita juga melihat sebaran intensitas yang belum ada sesarnya, namun nanti Pak Partoyo bisa menjelaskan di Jawa yang Pusgen belum memetakan, tampaknya timnya Pak Partoyo sudah bisa mendapatkan jalur sesar ini, dan ini buktinya bahwa di Jawa daratan itu gempa kerak dangkal sangat banyak ya. Kemudian ini di Mamuju sini, gempa kerak dangkalnya kita amati sangat bagus sekali, mengikuti jalur sesar yang ditentukan. Bahkan ini besar wala naik, bisa trace-nya itu jelas sekali gempanya. Bahkan ada fenomena menarik di utara Makassar, ini ada klaster kegempaan yang sebelumnya belum pernah kita ketahui adanya aktivitas sesar di sini. Dan ini menunjukkan bahwa ada temuan, tinggal kita memetakan. Kemudian ini sesar berentak, sejak sangat jelas. Kemudian ini segmen Makano, juga kegempaannya tersebar di sekitar segmen sesar. Kemudian juga ini di Pamsoa, kemudian ini di Balawai, kemudian ini di Geresa. Nah, ini apakah ini menjadi perlu menjadikan kita kalibrasi lagi petaannya lebih atau ini jalur tersendiri yang ke Tenggara ini? Ini menariknya bahwa data gempa kita bisa membuktikan yang mana yang lebih aktif ya, sehingga ini perlu kita kasih lagi apakah sesar itu sebenarnya di sini ada dan perlu kita petakan. Nah, mitigasinya adalah bagaimana kita mengurangi bahaya dan risiko gempa. Itu yang paling utama untuk memitigasi gempa adalah dengan membangun bangunan tahan gempa atau bangunan ramah gempa ya, yang strukturnya kuat seperti ini. Dan yang pasti kalau kita melihat di sini rumah yang dibangun asal bangun itu bisa roboh. Sebenarnya rumah dari kayu dan bambu lebih aman, dan kita coba bandingkan antara Jepang dan Indonesia, gempa berkekuatan 6,4, gempa secara aktif 6,4, dan gempa dari Jogja yang 6,4 juga, kedalamannya sama. Ketika terjadi gempa beda dampaknya. Di Indonesia korbannya lebih dari 6.000, tapi di Jepang hanya 1 orang. Ini dampak dari mitigasi gempa dengan cara mitigasi struktural, yaitu membangun bangunan tahan gempa, dan di Jepang sudah diterapkan dengan sangat baik. Nah, selanjutnya adalah pentingnya membuat zona penyangga sesar, karena sesar itu kalau terjadi pergerakan ya, sehingga kalau kita memang tidak dilarang tinggal di daerah rawan gempa ya, tapi tidak boleh di jalur sesar, karena begitu terjadi pergeseran maka
akan terjadi kerusakan yang fatal seperti bangunan ini. Ini adalah sebuah gambaran bahwa sebuah bangunan yang dibangun di jalur sesar maka dapat mengalami kerusakan. Ini adalah contoh dari gempa Danau Singkarak tahun 2007. Nah, tentu saja masyarakat supaya tahu bahwa di situ ada sar aktif, maka pendetilan jalur sarnya harus dilakukan dan pemetaannya harus diperbarui supaya jalurnya itu di mana dan perlu adanya pemasangan rambu agar masyarakat juga teredukasi dan tidak membangun rumah di jalur sar tersebut. Kemudian perlu adanya kajian fault recurrent pattern interval karena dengan ini maka kita bisa melakukan kajian perulangan gempa sehingga itu bisa kita antisipasi kejadiannya. Kemudian perlunya kita mewaspadai gempa kecil yang merusak. Jadi saya mencoba ngomong di Jawa saja ya. Gempa-gempa yang kekuatannya kurang dari 5 ini banyak menimbulkan kerusakan seperti gempa Madiun, Pangalengan, Garut, Banjarnegara, Lebak, Kuningan. Ini adalah gempa-gempa yang magnitudenya kecil, kurang dari 5, tetapi destruktif. Seperti contoh gempa Banjarnegara 2016, hanya 4,4, dia bisa menimbulkan kerusakan rumah lebih dari 300. Kemudian seperti di Bali kemarin juga gempa 4,8, tapi yang rusak lebih dari 1.000 rumah dan 3 orang meninggal. Ini adalah yang diharapkan Pak Irwan tadi bahwa kita memang perlu memiliki sistem peringatan dini gempa yang memanfaat kedatangan gelombang pressure dan shear yang berbeda, di mana gelombang pressure itu belum destruktif. Kalau shear sudah destruktif, maka kedatangan gelombang shear yang destruktif itu sebenarnya didahului oleh gelombang pressure yang belum destruktif, sehingga ini bisa dijadikan sebagai warning dan bisa untuk mengurangi risiko di kereta api cepat, mobil yang melaju dengan cepat di tol, kemudian juga pengalingan bahan bakar, penghilangan bahan bakar, reaktor nuklir, kemudian juga industri petrokimia perlu menginstal EWS ini. Nah, EWS juga perlu kita bangun untuk masyarakat agar bisa segera mencari perlindungan ke tempat yang aman saat terjadi gempa. Kemudian pentingnya kita mengkaji sejarah gempa karena banyak sekali di wilayah kita ini memiliki jalur sesar yang sebenarnya dulu sekali itu ada gempanya, namun sekarang masyarakat lupa karena tidak memahami. Ini penting sekali untuk edukasi kerawanan sejarah gempa di masing-masing kawasan. Nah, penting membuat skenario model gempa. Sangat ini penting untuk melihat gambaran dampak sehingga ini menjadi acuan mitigasi karena kawasan-kawasan yang terdampak sangat berat, sedang, ringan, kerusakannya itu bisa kita estimasi di awal dan kita bisa melakukan retrofitting terkait dengan risiko yang mungkin terjadi. Nah, tentu saja pentingnya audit bangunan. Audit bangunan ini tidak hanya struktur tapi juga bangunan, tapi juga kelengkapan mitigasi di bangunan itu, apakah bangunan sudah dilengkapi evakuasi, sistem warning, kemudian display monitoring informasi gempa, kemudian juga apakah ada jalur evakuasi kemudian titik kumpul, kemudian juga apakah ada apakah sudah dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang bisa mengamankan barang-barang di dalam bangunan itu. Kemudian juga perlu melakukan identifikasi local set effect, di mana gempa merusak itu tidak hanya disebabkan oleh besarnya magnitudo dan jaraknya dari pusat gempa, tetapi juga kondisi tanah setempat itu sangat menentukan terjadi kerusakan, sehingga identifikasi zona lemah ini sangat penting sekali karena di zona lemah itulah yang nanti akan bisa terjadi kerusakan yang lebih parah atau severe damage. Sehingga ini perlu dikenali dan perlu adanya perlakuan dalam membangun struktur bangunan di tempat-tempat yang sudah dikenali. Dan juga perlu adanya kajian mikroseismik untuk penting atau instalasi vital pemerintah dan swasta, sehingga apakah itu ada potensi sesar di sebuah kawasan yang akan dibangun bangunan penting, itu kita monitor dulu dengan survei mikroseismik, sehingga kalau pengamatan setahun menunjukkan bahwa di situ ada aktivitas gempa, maka kawasan itu memang tidak ada sesar aktif di situ. Kemudian juga perlu pengembangan adanya peralatan sensor detektor of interconnected ini, position ini. Jadi ini sebenarnya di kawasan yang sangat rawan gempa ya, kalau kita memiliki ini, dan cepat ini handphone bisa akan menjadi aplikasi seperti ini sehingga bisa memonitor reruntuhan apakah di situ ada korban atau tidak, sehingga para penyelamat bisa melakukan upaya penyelamatan. Nah, ini adalah cara selamat. Kalau kita melihat kajian gempa COVID-1995 itu 34,9% yang selamat dari gempa itu mereka berupaya menyelamatkan diri, sehingga bekal penguasaan pengetahuan terkait penyelamatan sangat penting. Jadi kita tidak boleh mengandalkan orang lain ya, karena memang hasil kajian di Kobe Jepang itu paling banyak yang selamat itu karena mengandalkan upaya penyelamatan
seperti ini, bagaimana saat terjadi gempa kita nggak boleh panik, kemudian kita memahami konsep drop, hold, dan cover, karena kita tidak ada waktu untuk melarikan diri atau menyelamatkan, sehingga kita yang paling tepat adalah segera dan perlindungan. Kemudian kita kalau di luar ada yang berada di tepi gedung, kalau sedang terjadi gempa kuat sehingga ini bisa berbahaya bagi keselamatan kita. Kemudian menjauhi bangunan lemah, kemudian bangunan yang strukturnya tua seperti candi, monumen, kemudian gapura. Dan ini ada catatan akhir saya bahwa wilayah Indonesia merupakan kawasan rawan gempa, khususnya sesar aktif ya yang banyak terdapat sebarannya. Kita baru mengedisi lebih dari 295 dan masih banyak lagi yang akan diidentifikasi. Kemudian gempa Musa akibat sesar aktif sudah sering terjadi sehingga dapat dijadikan pelajaran untuk menata mitigasi ke depan. Kemudian pemodelan skenario gempa ini sangat penting karena kita bisa mengenali kemungkinan dampak yang mungkin terjadi sehingga dapat terjadi rujukan upaya mitigasi kita, bahwa gempa tidak membunuh dan melukai, tetapi bangunan roboh yang menyebabkan korban jiwa, sehingga bangunan tahan gempa harus diwujudkan. Kalau belum mampu, wujudkan bangunan ramah gempa, dan sehingga kita bisa selamat dari gempa. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang padat tapi diringkas dengan baik. Ada satu hal yang menarik bahwa dari Pak Irwan Maulana menyampaikan bahwa detail earthquake source itu perlu dipelajari dengan baik, dan BMKG tadi sudah merekam dengan titik yang banyak, kemudian yang magnitudo yang kecil, dan kemudian mencoba memapkan lebih rinci tentang source-nya. Dan satu benang merah tentang literasi. Tadi literasi tentang sumber gempa, ini literasi bagaimana kita selamat. Ada ungkapan bahwa gedung jangan diaudit oleh gempa, auditlah oleh manusia dulu. Kira-kira suatu yang sangat menantang, bagaimana itu nanti akan di follow up. Tidak kalah menarik, pembicara ketiga Pak Supartoyo. Kami persilakan Pak Supartoyo untuk 10 menit ke depan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator Pak Burhan. Yang terhormat Pak Irwan Maulana, kemudian Pak Daryono, ini merupakan guru-guru saya dalam mempelajari gempa bumi. Kemudian Pak Burhanuddin, harapan saya IAGI ke depan nanti bisa juga melaksanakan katakanlah kegiatan yang kaitannya dengan mitigasi kebencanaan geologi. Sudah terlihat slide saya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi telah banyak dibahas kaitannya dengan gempa bumi dan sesar aktif. Di sini mungkin saya nanti akan fokus kaitannya dengan sesar aktif yang berkaitan dengan klasifikasi, kemudian bahaya gempa bumi, nilai offset dari sesar aktif, kemudian juga ada nanti istilah foul rupture hazard zone, dan beberapa pemutakhiran di atas sesar aktif. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa menurut definisi dari Keller dan Pinter, bahwa sesar aktif itu merupakan suatu sesar yang pernah bergerak pada kala Holosen. Jadi ini sekitar 10.000 tahun yang lalu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sesar aktif ini merupakan salah satu bahaya gempa bumi. Jadi ada 3 bahaya gempa bumi seperti tadi telah dijelaskan dengan sangat baik oleh Pak Daryono, meliputi bahaya guncangan, kemudian sesar aktif atau foul surface rupture, dan bahaya ikutan seperti likuifaksi, kemudian gerakan tanah, kemudian juga ada penurunan tanah yang dipicu oleh guncangan gempa bumi. Kalau kita bicara sesar aktif, foul surface rupture, maka sebagai benchmark di Indonesia adalah seperti tadi dijelaskan Pak Irwan Maulana dan Pak Daryono adalah sesar Palu Koro. Jadi dengan offset sebesar 5,8 meter, itu bisa dikatakan sebagai salah satu benchmark terbesar sesar aktif yang ada di dunia. Dalam hal ini terjadi tahun 2018. Kemudian Bapak dan Ibu, bahwa identifikasi sesar aktif ini penting ya untuk keperluan mitigasi dan penata ruang, dan celakanya bahwa kita Indonesia belum mempunyai data detail sesar aktif ya, terutama dalam hal untuk keperluan penataan ruang dan katakanlah arahan mitigasi bencana. Lalu juga
ada hal lain. Jadi sebelumnya kita itu mempunyai aturan tentang zona bahaya sesar aktif atau full rupture hazard zone ya, istilahnya sempadan sesar aktif kalau di orang penata ruang. Namun sayangnya di PP 26 tahun 2007 ini kemudian direvisi menjadi PP nomor 13 tahun 2017 dan pasal yang menyatakan ketentuan zona bahaya sesar aktif ini dicabut. Itu mungkin nanti yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini tadi definisi sesar aktif yang saya ambil dari Keller dan Pinter tahun 96 dan 2002. Namanya aja pinter, pasti orangnya juga saya yakin itu pinter. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ada istilah lain yang dikenal sebagai capable fall atau sesar capable. Ini biasanya definisi ini ada pada teman-teman di Batan, di Bapeten maupun IAIA, itu yang menyatakan bahwa suatu sesar yang mempunyai potensi signifikan untuk terjadinya pergeseran ya, pada atau dekat dengan permukaan tanah. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa capable fault ini identik dengan active fault ataupun sesar aktif. Kemudian seperti tadi yang telah saya sebutkan, ini beberapa contoh pergeseran offset sesar aktif di dunia, baik yang sifatnya vertikal maupun horizontal, dan kita mempunyai suatu benchmark ya, sesar aktif sesar Palu Koro, di mana dia offsetnya sinistral, sejauh 5,8 meter ini cukup signifikan. Kemudian juga ada gempa bumi yang terjadi di Taiwan, di Chichi ya, itu offset vertikalnya menurut Chen dan kawan-kawan itu mencapai 10 meter. Jadi ini beberapa data offset pergeseran sesar aktif yang ada di dunia. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengetahui identifikasi sesar aktif, itu bisa dilakukan sebelum terjadi gempa bumi dan setelah terjadinya gempa bumi. Untuk sebelum terjadinya gempa bumi, mungkin dapat dianalisis melalui survei morfotektonik, yaitu suatu morfologi yang diakibatkan oleh proses tektonik, dalam hal ini adalah pensesaran. Kemudian juga bisa dilakukan melalui survei mikrotremor, seperti yang ada pada gambar kiri bawah. Jadi dengan cara menganalisis, kemudian bisa diidentifikasi kekerasan perlapisan ya berdasarkan nilai VS30 atau kecepatan gelombang shear hingga ketebalan 30. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah survei paleosismologi, yaitu dengan membuat suatu paritan yang didasarkan lokasi dari paritannya berdasarkan analisis morfotektonik maupun dengan pengamatan geologi dan dibantu dengan metode geofisika seperti geolistrik, GPR, seismik refleksi, dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian penyelidikan sesar aktif itu dapat dilakukan setelah terjadi gempa bumi. Apabila kejadian gempa bumi ini mengakibatkan terjadinya fault surface rupture, seperti yang ada di Lombok maupun yang ada di Palu. Jadi kita dengan cara mengamati karakteristik offsetnya ya, kemudian kita tentukan titik ikat, dan yang mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah dengan data-data IFSAR, kemudian dilakukan pengecekan secara langsung ke lapangan. Seperti contoh ini di daerah Palu Koro, khususnya di daerah Pawunu, di mana offset di lokasi ini itu mencapai sekitar 4 meter. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah data kejadian gempa bumi merusak di Indonesia tahun 2021 ya. Jadi Badan Geologi mencatat terjadinya 21 kejadian gempa bumi merusak. Artinya kejadian gempa bumi ini mengakibatkan terjadinya bencana, baik kerusakan bangunan, kemudian korban jiwa dan sebagainya. Dan kalau kita lihat seperti tadi dijelaskan oleh Pak Daryono, itu ada beberapa kejadian gempa bumi merusak, kekuatannya tidak besar, seperti yang terjadi di Sukabumi di tahun tanggal 5 Juni tahun 2021 itu kekuatannya 3, kemudian juga ada di Brebes ya, lalu juga di Ambarawa yang merupakan gempa suam, kemudian juga terjadi di daerah Gunung Kidul. Jadi kemungkinan kejadian gempa bumi dengan kekuatan yang kurang dari 5 ini, yang dia letaknya di darat, itu kemungkinan dia berasosiasi dengan sesar aktif. Kemudian juga Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan kejadian ini, 21 kejadian ini, ada satu kejadian gempa bumi yang memicu terjadinya tsunami, yaitu tanggal 16 Juni 2021 di Teluk Taluti. Untungnya flow depth-nya hanya 1 meter. Ini tadi bahaya gempa bumi, seperti yang tadi telah saya singgung di awal, yang terdiri dari bahaya guncangan, kemudian bahaya sesar permukaan atau fault surface rupture, maupun bahaya ikutan yang meliputi retakan tanah.
kemudian likuifaksi, penurunan tanah maupun gerakan tanah yang dipicu gempa bumi. Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan peta yang menggambarkan sesar aktif di Indonesia. Yang pertama dari kiri adalah dari CIA tahun 1978, mungkin Pak Burhanuddin juga mengenalnya. Beliau dulu salah satu pengajar di ITB, kemudian hijrah ke Malaysia, dan beliau mencatat paling tidak ada 8 sesar aktif yang ada di Indonesia. Beberapa di antaranya telah melepas energi, dalam artian dia telah terjadi gempa bumi, atau gampangnya telah ulang tahun ya, kecuali beberapa ulang tahun yang cukup signifikan, kecuali mungkin di sini disebut ada sesar aktif yang ada di Pulau Timur, kemudian juga yang ada di Banyumas, yang ini mungkin belum menghasilkan gempa bumi yang signifikan. Kemudian Supartoyo dan kawan-kawan 2005 juga membuat peta sebaran sesar aktif di Indonesia. Selanjutnya diteruskan oleh ada dari data Pusgen, Pusat Gempa Nasional tahun 2010, kemudian tahun 2017 ya, di mana diidentifikasi sebanyak 295 sesar aktif. Kemudian dari Suhaimi dan kawan-kawan 2021 juga melakukan katakanlah penerbitan peta sesar aktif. Lalu kami dari Badan Geologi ini mencoba untuk membuat klasifikasi tingkatan sesar aktif ya. Itu sementara kita bagi menjadi 3 level. Level 1 ini dia karakteristiknya adalah pernah terjadi surface rupture setelah tahun 1900. Kemudian sesar aktif ini memotong endapan-endapan holosen, endapan termuda, kenampakan gawir sesar jelas, kemudian terdapat sejarah kejadian gempa bumi rusak, dan tingkat keberadaan sesar aktif ini lebih dari 90%. Jadi sebagai contoh mungkin sesar Palu Koro, kemudian kalau yang ada di Jogja sesar Ropak, sesar Cibingbin yang ada di Kuningan akibat gempa bumi Kuningan tahun 2020 yang lalu. Kemudian level 2. Level 2 ini morfotektoniknya dia cukup jelas, adapun bukti surface rupture-nya dia terjadi sebelum tahun 1900, dan tingkat keberadaan dari sesar ini sekitar 75%. Ini mungkin kalau di Jawa ada beberapa yang cukup ya untuk sebagai contoh ini seperti sesar Ciremai, kemudian Rawapening, Merapi Merbabu, sesar Semarang itu termasuk, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya yang level 3. Level 3 ini morfotektoniknya tidak jelas, belum ada bukti surface rupture, namun ada kejadian gempa bumi dan tingkat keberadaannya itu sekitar 50%. Di sekitar Pulau Jawa, khususnya di sekitar cekungan Bandung, ini cukup banyak mungkin sesar aktif yang level 3 ini, termasuk sesar aktif yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, kemudian juga sesar aktif yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Kuningan, dan lain sebagainya. Berikutnya, fault hazard zone, tadi telah dijelaskan oleh Pak Daryono. Jadi mungkin ini salah satu fenomena dari bahaya sesar aktif, di mana dia zona pecah atau rupture-nya mencapai permukaan. Sebagai contoh, untuk sesar Palu Koro, ini yang ada di daerah Jalan Cempaka, Kota Palu, itu terlihat bahwa dia sesar aktifnya dia merupakan suatu zone ya, yang membentuk fault rupture hazard zone. Jadi lebar dari zona ini mungkin sekitar 13 meter. Kemudian bangunan yang mengalami kerusakan di kanan kiri dari fault rupture hazard zone ini berkisar antara 19 hingga 24 meter, ini yang ada di Jalan Cemara. Kemudian juga pada gambar kiri Bapak Ibu bisa menyaksikan ya sebaran dari fault rupture hazard zone. Jadi dia tidak sama, mungkin tergantung dari katakanlah elastisitas batuan yang ada di permukaan. Jadi dia bentuknya itu meliuk-liuk sama dengan yang ada di Palu Koro. Ini contoh dari fault rupture hazard zone, di mana bentuknya dia relatif merupakan garis, ataupun kalau zona dia lebih sempit. Yang gambar kiri itu akibat gempa bumi Solok ya tahun 2007. Kemudian yang gambar kanan itu akibat gempa bumi di Pidijaya tahun 2016. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya adalah ini hal yang penting dalam identifikasi fault rupture hazard zone. Ini sebagai contoh di Jalan Cemara, kembali di Kota Palu, itu terlihat bahwa luas dari zona sesar aktif ini sekitar 13 meter, dan ini ada patok ya. Patok ini awalnya warnanya merah, mudah-mudahan patok ini sekarang tidak hilang. Namun sayangnya terlihat bahwa dalam penentuan untuk fault rupture hazard zone ini, itu hanya satu sisi. Adapun sisi yang sebelah katakanlah lebih dekat ke arah kita itu tidak dipatok. Sehingga dari sini mungkin terjadi semacam miss ya, ataupun semacam kesalahan dalam identifikasi
fault rupture hazard zone atau sempadan sesar. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini yang kedepannya perlu pembelajaran yang lebih baik. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan beberapa kejadian gempa bumi terkini yang ada di Indonesia, itu seperti yang terjadi di Kuningan, itu kemudian juga di Bali, kemudian juga di Teluk Taluti, itu kita paling tidak bisa mengestimate beberapa karakteristik input ya, yang nantinya berguna untuk penyusunan analisis bahaya gempa bumi. Pertama, sesar Cibingbin itu yang ada di Kuningan, itu nilai MPA atau Maximum Probable Earthquake, ini dari sejarah kegempaannya, itu 4,7. Adapun nilai MCE atau Maximum Credible Earthquake itu sekitar 5,8 dan perkiraan slip rate atau laju geser itu kurang dari 0,2 mili. Kemudian yang ada di daerah Sumedang, ya, suatu kota yang terkenal dengan tahu Sumedangnya, itu ada sesar aktif Cileunyi Tanjung Sari. Itu dibagi menjadi dua segmen, segmen barat dengan MCE 6, kemudian segmen timur itu 6,3, dan apabila dia ada untuk koalisi dalam artian penggabungan antara segmen barat dan segmen timur, itu maksimum credible earthquake-nya dia 6,5 dan geological slip rate antara 0,9 hingga 0,48 mili per tahun. Berikutnya adalah sesar aktif di Teluk Taluti. Ini yang terjadi gempa bumi tanggal 16 Juni yang lalu, di mana kejadian gempa bumi ini memicu terjadinya longsor ya, dan longsor ini kemudian mengakibatkan terjadinya tsunami yang melanda pelabuhan Tehuru dengan flow depth. Untungnya flow depth-nya hanya 1 meter. Jadi untuk sesar aktif di Teluk Taluti ini MPE-nya 6,1, adapun nilai MCE-nya dia 6,8 dan perkiraan slip rate itu antara 0,1 sampai 1 mili. Kemudian terakhir yang ada di Bali tanggal 16 Oktober 2021 yang lalu. Ini beberapa teman mengusulkan penamaannya sebagai sesar Abang karena sesar ini keberadaannya di daerah Abang, dan kejadian gempa bumi ini memicu terjadinya gerakan tanah maupun retakan tanah sehingga sekarang musim hujan ini, karena gerakan tanah itu bisa dipicu oleh guncangan gempa bumi maupun curah hujan tinggi, sehingga mungkin bagi daerah-daerah perbukitan ada jenis retakan tanah yang tipe lateral spreading, ini saya kira harus diwaspadai akan potensi terjadinya gerakan tanah. Jadi untuk sesar Abang ini nilai MPE-nya 4,8, kemudian MCE-nya 6,2, adapun slip rate-nya mungkin kita perkirakan masih kecil, masih kurang dari 0,1. Untuk itulah penyelidikan yang berkaitan dengan karakteristik sumber gempa bumi meliputi katakanlah untuk penentuan nilai MCE, kemudian slip rate ini sangat perlu untuk dilakukan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini beberapa contoh untuk zona bahaya sesar aktif atau fault rupture hazard zone, tadi juga ada di slide-nya Pak Daryono. Jadi kalau kita lihat bahwa beberapa negara telah menerapkan, dan mungkin salah satu referensi di mana dia fault rupture hazard zone atau avoidance zone dari active fault ini yang paling minim dari beberapa itu yang ada di New Zealand, dari referensinya Kir dan kawan-kawan 2003 itu sejauh 20 meter di sebelah kanan dan 20 meter di sebelah kiri. Dan tadi saya telah menjelaskan bahwa pada PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional itu disebutkan bahwa jarak dari zona sesar aktif atau teman-teman di penata ruang menyebutnya sebagai katakanlah zona sesar atau sempadan sesar aktif itu 250 meter. Kemudian PP ini direvisi dan ternyata pasal ini adalah dihapus. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini sebagai penutup bahwa selama tahun 2021 hingga bulan November telah terjadi 21 kejadian gempa bumi merusak dan sebagian bersumber dari sesar aktif terutama yang lokasi di darat. Kemudian diperlukan data sebaran sesar aktif detail guna mendukung upaya mitigasi dan revisi perubahan RT/RW maupun rencana detail tata ruang. Kemudian dalam hal ini Badan Geologi sebagai wali data harus menyediakan data tersebut. Sesar aktif dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Dan ya, ini mungkin satu message, pesan bahwa pemerintah agar mengusulkan kembali peraturan terkait dengan zona bahaya sesar aktif dan bahaya gempa bumi lainnya seperti zona likuifaksi dan sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini sebagai closing statement, ya sebelum saya kembalikan waktu ke moderator, ada sedikit pantun ini. Tektonik aktif ada di bumi, ada sesar aktif, tentu ada gempa bumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesar aktif tentu ada gempa bumi. Kemudian itu sesuatu yang perlu kita waspadai sebagai literasi kecil. Kalau ada sesar aktif ya siap ada gempa bumi. Ada hal yang sangat menarik tadi di samping bagaimana peta-peta detail dari sesar aktif yang perlu diakselerasi, dipercepat. Tentunya itu nanti bisa diaplikasikan untuk tata ruang. Satu hal yang menarik, peraturan 2017 muncul, 2018 muncul Palu. Pada saat itu IAGI sebelum ada Palu ada ekspedisi tentang SAR Palu Poro dengan ahli-ahli dari berbagai bidang, kemudian memberikan info ke pemerintah juga. Dan itu terrecord, digital recordnya ada, dan tentunya ini menjadi hal yang perlu kita diskusikan. Bapak Ibu peserta kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui web. Ini ada para ahli dari sesar aktif, dari Pak Irwan, dari Pak Supartoyo, dan Pak Daryono. Sambil menunggu pertanyaan dari forum, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya. Pertama untuk para narasumber, kalau kita lihat tadi semua narasumber mengupakan sumber data dan bagaimana menginterpretasikannya. Meskipun ada perbedaan sumber data, ada yang dari seismik, ada dari seismograf, ada yang dari lapangan. Kira-kira untuk menjawab tentang bagaimana detail source, detail risiko model, kemudian literasi, ada enggak satu hal yang bisa dipadukan, bisa dialiansi strategiskan sehingga percepatan-percepatan tentang mitigasi, kemudian warning system tadi bisa terlaksana dengan cepat. Kira-kira itu satu pertanyaan untuk para narasumber. Karena kalau itu bisa dialiansikan strategis, bisa dipercepat, sehingga apa yang kita harapkan bahwa ada warning system untuk gempa bumi yang sudah dimulai dengan data-data dari para narasumber tadi bisa terjadi dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami persilahkan Pak Irwan Mailano, Pak Supartoyo, dan Pak Daryono. Silakan. Saya izin untuk memulai mengawali diskusi tadi yang pertanyaan yang sangat penting yang disampaikan Pak Burhanuddin, yaitu bagaimana cara untuk mempercepat itu semua gitu ya. Itu menurut saya challenge kita bersama, dan saya termasuk yang meyakini bahwa gempa bumi adalah salah satu bidang multidisiplin ya. Jadi gempa bumi adalah satu bidang yang merupakan domain bersama dari berbagai bidang kepakaran. Jadi kami sangat berkepentingan untuk kemudian mendapatkan data yang baik kegempaan dari Pak Daryono, memahami aspek geologis dari Pak Supartoyo, yang kemudian bersama-sama dengan data kami yang dikembangkan secara geodetik untuk kemudian mendefinisikan sumber bencana. Pertanyaannya adalah bagaimana mempercepat proses tersebut. Menurut saya salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan melibatkan seluruh stakeholder, terutama perguruan tinggi dan asosiasi profesi. Dan juga industri itu terlibat sangat luar biasa. Banyak sekali data-data yang kami cari di mana-mana adanya di industri. Itu saya yakin Pak Burhanuddin yang selain dekan, selain akademisi yang punya pengalaman di industri pun paham sekali bahwa data industri sangat kaya dengan data. Jadi cara mempercepatnya melibatkan seluruh stakeholder, termasuk seluruh kampus dilibatkan. Nanti seperti Pak Supartoyo di Badan Geologi, Pak Daryono di BMKG untuk mengadvise, tetapi bareng-bareng bekerja seluruh perguruan tinggi yang ada earth science-nya, bekerja bersama, dan juga ini industri ikut bantu gitu ya. Mungkin industri membantu jalan tengahnya lewat asosiasi profesi. Ini HAGI, IAGI, terus kemudian YATMI, di berbagai asosiasi profesi bersama-sama membantu ini semua. Menurut saya dengan begitu maka ini bisa berjalan gitu. Mungkin itu sebagai awal sebelum nanti ada diskusi tambahan yang detail dari Pak Supartoyo dan Pak Daryono. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan Mailano. Satu hal yang cukup sangat menarik, data-data bisa dikumpulkan sehingga kita bisa kerjakan secara bersama-sama untuk sebagai tim sehingga mempercepat. Bagaimana Pak Partoyo dan Pak Daryono? Kami silakan. Ya, izin menambahkan Pak Burhanuddin. Jadi sebenarnya panitia menghadirkan 3 narasumber ini, Pak Irwan, Pak Supartoyo, dan saya ini sudah komposisi yang pas ya, karena memang
dalam kajian secara aktif itu ya sebenarnya intinya 3 ini saja. Bagaimana sebuah kondisi struktur geologi itu dikatakan secara aktif, tentu butuh slip rate ya. Slip rate itu Pak Irwan yang punya datanya. Kemudian untuk membuktikan apakah benar itu terjadi gempa, maka dari saya akan buktikan dengan seismisitas. Jadi 3 kombinasi ini adalah saling melengkapi, dan tentunya ke depan kita harus untuk berkolaborasi di dalam memvalidasi, mengidentifikasi sehingga seluruh secara aktif di Indonesia itu benar-benar dapat dikenali dan terpetakan dengan valid, baik itu dikenali dari strukturnya, kemudian dari dinamika keraknya seperti yang disampaikan Pak Irwan, kemudian dari bukti ada gempa apa tidak dari BMKG, dan BMKG dalam hal ini akan terus membangun jaringan seismograf, tidak hanya broadband seismograf tapi juga short barrier seismograf yang lebih sensitif di dalam mengenali gempa-gempa kecil dan gempa-gempa lokal, dan ini sangat bagus sekali untuk identifikasi secara aktif. Tadi saya sampaikan detektibilitas BMKG itu dalam memonitor gempa semakin meningkat, tidak hanya gempa gede tapi juga gempa kecil, dan bahkan gempa-gempa 1 koma itu bisa kita deteksi sekarang, dan ini sangat powerful sekali di dalam membuat yang tadi Pak Irwan sebut di depan tadi, valid source-nya itu benar-benar didetailkan gitu, itu bisa. Jadi kombinasi aktivitas seismicity, deformasi kerak, kemudian peta geologi, kondisi geologinya itu benar menjadi 3 aspek yang sangat penting dalam mewujudkan pemetaan sesar aktif di Indonesia. Kita akan berkolaborasi Bapak Ibu, dan kita akan berikan hasilnya nanti setelah kita bertukar data dan melakukan kegiatan bersama. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Dronio. Saya persilakan Pak Supartoyo. Baik, terima kasih. Saya menambah dan melengkapi apa tadi yang disampaikan oleh Pak Irwan dan Pak Daryono. Jadi saya sependapat, mungkin ada sedikit tambahan yang berkaitan untuk mempercepat menjawab source ini tadi, dalam hal ini adalah sesar aktif. Mungkin kita bisa mempelajari dari katalog kejadian gempa bumi ya, khususnya kejadian gempa bumi merusak yang menimbulkan dampak yang signifikan, itu kira-kira berasosiasi dengan sumber gempa sesar aktif yang mana. Nah, ini mungkin katalog dari Pak Daryono BMKG, kemudian ini bisa sangat membantu. Mungkin sedikit yang agak sulit ya, seperti yang kita ketahui bahwa sesar aktif itu kan berdasarkan lokasinya, ada yang letaknya di darat dan di laut. Nah, kalau yang di laut ini saya kira apa yang diusulkan oleh Pak Irwan kerjasama dengan data-data dari industri itu mungkin bisa sangat-sangat membantu untuk mengidentifikasi dan mendelineasi karakteristik dari sesar aktif ini. Karena suatu sesar itu apabila dia tidak dikarakterisi, dikuantifikasi, dia tentu akan sulit, bahkan tidak dapat dijadikan sebagai input untuk analisis bahaya gempa bumi. Itu Pak Burhan, tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi saya kira dari level pembicara ini sangat concern tentang kolaborasi, bagaimana mempercepat membuat aliansi strategis untuk mitigasi bencana gempaan sesar aktif ini. Hal yang perlu mendapat komen dari para pembicara ini tentang pemahaman stakeholder, keseluruhan secara aktif, pemahaman terhadap sesar aktif itu sendiri, risiko dan mitigasinya. Karena di lapangan beberapa hal kadang-kadang itu tidak dipahami dengan alasan tidak bisa diprediksi dan masih tahunnya masih lama. Sehingga hal-hal yang menyangkut edukasi, literasi itu kemudian tidak diindahkan atau bahkan dihilangkan. Nah, bagaimana pendapat para narasumber untuk, bukan istilah memaksa ya, untuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan tentang zona sesar dan sebagainya. Terutama juga bagaimana usaha kita atau pendapat Bapak untuk segera membuat aturan yang jelas tentang istilah BMKG tadi zona penyangga, istilah dari Pak Supartoyo adalah zona bahaya. Ini kira-kira seperti apa terkait dengan aturan pemerintah yang dicabut, tiba-tiba di Palu terjadi hal yang menjadi bencana. Silakan Pak Supartoyo dulu.
Boleh, baik, terima kasih. Mohon izin Pak Irwan, Pak Daryono. Tadi kalau kita ingat, kita sebenarnya telah ada aturan tentang kalau di penata ruang namanya sempadan sesar aktif, Pak ya. Itu pada PP 26 tahun 2007. Nah, kemudian PP ini dilakukan revisi dan pasal yang menyatakan tentang sempadan sesar aktif yang sejauh 250 meter tadi dicabut, Pak. Setelah dicabut, lalu terjadilah gempa bumi Palu, gempa bumi Lombok. Nah, menurut saya yang pertama-tama harus dilakukan oleh pengambil kebijakan dalam hal ini mungkin bisa dari Kementerian Penata Ruang ataupun mungkin juga dari Badan Geologi ya, itu menghidupkan kembali pasal ini. Itu pertama. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan aturan agar dipatuhi oleh pengambil kebijakan tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa peraturan yang ada di pusat, di pemerintah pusat, ini kan ujung-ujungnya nanti eksekusinya adalah di lingkungan pemerintah daerah, Pak Burhan. Nah, jadi diharapkan juga teman-teman di pemerintah daerah ini aktif, terutama dalam memasukkan klausel ini, terutama pada perda ya, peraturan daerah, ataupun sekarang yang sedang giat-giat dilakukan dalam rangka revisi tata ruang, baik tingkat kabupaten, kota, maupun revisi rencana detail tata ruang, bahkan yang sampai tingkat kecamatan. Mungkin saya kira kalau di Indonesia ya, hanya dengan aturan ini yang bisa sedikit memaksa pengambil kebijakan untuk melakukan hal ini. Demikian Pak Burhan, mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Irwan dan Pak Daryono. Terima kasih. Terima kasih. Ini satu yang langkah yang awal yang baik, usulan yang baik. Kalau dikaitkan Pak Irwan dan Pak Daryono tadi kan menyangkut sebenarnya menangani sesar aktif itu adalah investasi. Karena kalau tidak kita investasi maka kerugian ke depan akan menjadi lebih besar. Sehingga aturan itu menjadi tidak menarik ketika tidak dikalkulasi dengan biaya risiko dan investasinya. Kira-kira bagaimana Pak Daryono dan Pak Irwan? Pak Daryono mungkin silakan. Baik Pak, iya jadi memang ini pertanyaan yang sering ditanyakan Pak, jadi memang menjawabnya itu juga agak segampang susah ya, karena memang kalau sudah menyangkut peraturan ini tentu saja kita itu aturan-aturan itu sudah ada ya, tetapi dalam implementasi pelaksanaannya itu belum dikawal dengan baik. Jadi seperti halnya terkait dengan bangunan tahan gempa juga itu juga masih belum dikawal dengan baik, sehingga proses bangunan di daerah rawan gempa khususnya dalam ini di jalur sesar aktif itu ya belum dikontrol dan dimonitor dengan sungguh-sungguh, karena siapapun saat ini masih bisa membangun bangunan yang asal bangun dengan dana yang terbatas, bisa membeli batako, semen yang diirit-irit tanpa besi tulangan, dan itu kalau tidak diberi ketegasan dan aturan yang benar-benar dikawal, maka sampai kapanpun setiap terjadi gempa kuat, maka masyarakat kita tetap akan jadi korban. Sehingga ini dari aspek hukum memang perlu diperkuat lagi. Kemudian juga dalam setiap penyusunan rencana kontingensi itu BMKG selalu menekankan terkait dengan pentingnya bangunan yang aman gempa, ramah gempa, kemudian juga memperhatikan agar masyarakat itu bisa mengenali jalur sesar di daerahnya. Jadi ini juga tidak mudah untuk menyampaikan kepada masyarakat luas, karena terkadang yang dipikirkan masyarakat awam kita itu mungkin baru sekedar bisa hidup wajar ya, tetapi kalau kita bawa ke ini terkadanglah mengganggu mereka, karena tentu saja akan menambah tanggung jawab mereka terkait dengan menambah kegiatan mereka. Itu yang saya sering jumpai dalam setiap saya kegiatan di daerah itu. Dan tentu saja BPBD sebenarnya apa yang kita bicarakan ini sebenarnya sudah banyak yang tahu sebenarnya, tapi implementasinya tidak semudah membalik tangan. Tapi yang pasti kita di BMKG dalam setiap kegiatan sekolah lapang gempa atau BMKG Ghost to School itu kita menekankan ini, dan kepada BPBD kita juga menekankan pentingnya mengenali jalur sesar daerahnya, kemudian kita mengenalkan magnitudo tertarget yang mungkin terjadi, dampaknya seperti apa, bahkan pemodelannya kita berikan. Jadi
setiap kita melaksanakan kegiatan di kabupaten kota itu pasti ada materi itu. Di sini loh sesar aktif itu, di sini sumber gempanya. Nah, kalau terjadi gempa dengan magnitudo sekian yang sudah dihitung para ahli ini seperti dampaknya, itu sudah kita sampaikan, dan itu kegiatan-kegiatan TOT yang kita lakukan. Jadi harapan kita memang ke depan kita harus bersama-sama di dalam upaya edukasi ini, karena memang sebenarnya yang seperti Pak Irwan sampaikan tadi itu benar sekali, bahwa yang paling utama dan di depan itu adalah literasi ya. Karena apa? Kalau orang sudah paham itu dibawa ke sana kemari itu bisa, tapi kalau edukasinya belum nyampe, maka mereka akan mental. Kita terangkan bangunan tahan gempa, bangunan struktur ini itu. Demikian Pak. Daryono. Makasih Pak Daryono. Dari Pak Irwan, bagaimana tadi investasi, literasi, dan juga mengurangi resiko. Tentunya tadi setelah data source detailnya bisa dicapai dengan baik. Istilahnya communication science-nya secara menyeluruh. Seperti apa Pak Irwan kita memandang supaya ini bisa dipercepat? Makasih Pak. Ya, jadi yang sangat luar biasa Pak Burhanuddin, ini luar biasa. Leadership dan moderatornya luar biasa nih Pak. Saya banyak belajar. Jadi saya setuju dengan apa yang dijelaskan Pak Supartoyo, bahwa kemudian kita harus cukup punya enforcement yang baik. Kemudian Pak Daryono pun menjelaskan bahwa poin literasi juga sangat penting, dan saya sepakat dengan mereka semua. Mungkin saya hanya akan sedikit menambahkan lagi, yaitu reminder kita bersama bahwa pengurangan risiko bencana itu adalah tanggung jawab kita semua, gitu ya. Jadi pengurangan risiko bencana itu adalah tanggung jawab saya sebagai akademisi, tanggung jawab saya dan Pak Burhan sebagai akademisi, Pak Supartoyo sebagai pengambil kebijakan di pemerintah, Pak Daryono sebagai BMKG, dan juga masyarakat. Dan mereka bagian yang sangat penting dalam proses, dalam investasi pengurangan risiko bencana. Mereka lah pemain utama. Ajak mereka menjadi bagian dari proses tersebut. Sebagai contoh mungkin, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan memahami risiko bencana, risk understanding. Seringkali kita membuat peta risiko bencana jadi gitu ya. Kadang-kadang top down dibuatkan oleh siapa jadi gitu. Masyarakat tidak menjadi bagian proses untuk pembuatan risikonya. Kalau hazardnya mungkin teman-teman Pak Supartoyo, teman-teman Pak Daryono, oke, mereka yang define gitu, karena tidak boleh salah. Karena ada legal aspek di situ kan. Begitu salah ya kemudian aspek yang lainnya pun jadi salah. Tetapi begitu risk itu harus dibuat bersama. Risk itu adalah perception. Sampai kemudian ada persepsi berbeda risiko dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mengatakan ini berisiko, kata masyarakat enggak, kita aman. Atau pakar bilang ini berisiko, pemerintah bilang enggak, aman, silakan investasi gitu ya. Risk itu perception, dan perception itu ada sesuatu yang kemudian disepakati bersama. Untuk itu proses pembuatan peta risiko bencana itu harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Asosiasi profesi sangat penting. Dan masyarakat harus dilibatkan. Jadi mereka menyadari bahwa risk itu sesuatu yang inherent di bagian dari kehidupannya, sehingga mengurangi risiko itu merupakan suatu tanggung jawab dan sesuatu yang alamiah mereka lakukan, bukan sesuatu yang beyond their capacity gitu ya. Sesuatu yang sebenarnya mereka masih bisa memiliki pilihan-pilihan. Mereka punya pilihan untuk selamat berdasarkan keinginan mereka sendiri. Jadi menurut saya poin yang ingin saya sampaikan, jadikan bahwa risk understanding itu adalah pemahaman bersama dan libatkan masyarakat dalam prosesnya sedini mungkin. Sebelum law enforcement gitu, tapi itu harus diterapkan tentu saja law enforcement. Tetapi sebelum dari itu, maka kita tingkatkan literasi masyarakat dan kemudian libatkan masyarakat dalam proses pembuatan risiko bencana. Terima kasih Pak Irwan. Jadi ini waktu juga yang membatasi kita, diskusi sangat menarik. Saya ingin satu kalimat singkat dari masing-masing sebagai closing statement untuk mempercepat strategi aliansi untuk mitigasi kebencanaan. Satu kalimat singkat saja atau satu kata. Silakan dari Pak Daryono. Masih mute. Kita memang berada di kawasan tektonik aktif dan kompleks, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, maka upaya mitigasi harus kita bangun, dan di sini jalur secara aktif sangat banyak, sehingga sosialisasi mitigasi secara aktif dan identifikasi secara aktif harus terus dilakukan agar kita dapat mengurangi risiko bencana gempa bumi akibat secara aktif ke depan. Terima kasih. Sosialisasi untuk mengurangi risiko. Silakan Pak Supartoyo.
Satu kalimat singkat. Satu kalimat ya. Ada sesar aktif upaya pengurangan resiko bencana. Oke, Atau terima kasih. sesar aktif PRB bencana gempa bumi. Terima kasih. Sesar aktif PRB gempa bumi. Pak Irwan. Saya ingin mengangkat sebuah quote yang banyak diambil oleh beberapa rekan peneliti, yaitu there are no such thing as natural disaster, bahwa tidak ada yang dikatakan bencana alam, yang artinya bahwa kita punya peluang untuk menghindari bencana. Caranya dengan apa? Kita dan libatkan seluruh stakeholder dalam prosesnya. Terima kasih. Terima kasih para pembicara yang luar biasa. Jadi 3 hal, literasi kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat, studi lebih detail, dan juga law enforcement. Kita berjuang bersama-sama untuk aturan setelah ada literasi yang baik. Suatu panel yang luar biasa, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Mbak MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para panelis dan moderator kita pada panel diskusi yang ketiga siang ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada para panelis dan moderator pada panel diskusi kita yang ketiga. Dan selanjutnya kami mengundang dengan hormat terlebih dahulu Bapak Muharam Jaya Panguriseng selaku Presiden HAGI yang sudah hadir bersama kami untuk menyampaikan memento apresiasi kepada para panelis dan moderator secara virtual. Ya, untuk yang pertama, pemberian memento secara virtual kepada Bapak Irwan Melano selaku Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Terima kasih Pak. Selanjutnya pemberian memento kepada Bapak Daryono selaku Kabid Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Terima kasih Pak. Selanjutnya pemberian memento secara virtual kepada Bapak Supartoyo selaku Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Geologi. Terima kasih. Dan selanjutnya pemberian memento kepada moderator kita pada panel diskusi yang ketiga yang sungguh luar biasa kepada Bapak Muhammad Burhanuddin Nur. Beliau selaku Dekan sekaligus dosen di Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Dan boleh Bapak Ibu untuk tetap on screen karena kita akan mengambil foto bersama. Dimohon kesediaannya untuk Bapak Muharam Jaya Panguriseng dan diikuti dengan para panelis dan moderator. Boleh senyumnya yang paling ceria Pak? Iya, terima kasih. Demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, akhir dari panel diskusi yang ketiga. Nah, sebelum kita melanjutkan ke panel diskusi yang keempat, kami ingatkan Bapak dan Ibu serta rekan-rekan dapat juga mengikuti technical session yang masih berlangsung hingga pukul 4 sore nanti. Dibagi menjadi 8 break up room, tentunya dengan topik-topik yang sangat menarik. Dan juga Bapak Ibu rekan-rekan dapat berkunjung ke exhibition area, melihat para eksibitor kita tentunya. Dan jangan lupa untuk terus like both exhibition Bang Bapak Ibu favoritkan. Dan tentunya semua dapat diakses melalui virtual.joinconvex.or.id. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita akan mulai panel diskusi yang keempat sesaat lagi.